Yo, wahai sobat meletus, duar. Film ini diawali oleh seorang pria bernama Jack yang sedang meneliti sebuah peta dan mencari tahu letak keberadaan harta karun. Beliau ini bukan sembarang beliau, dan ini teman beliau bernama Nate, atau kita sebut saja Junet. Beliau alias Jack ini memecahkannya dan menunjukkan letak keberadaan harta karun, yaitu di pulau negara kita, Indonesia. We need to go to this island in Indonesia. It's Lihat nih, mereka akan bersiap-siap pergi berburu harta karun. 3, 2. Lalu, beliau alias Jack dan Junet ini mengikuti tanda X dan pergi ke arah utara. Dan inilah film Stranded. Scene berlanjut, mereka masih mengikuti tanda X. Lalu si Junet ini malah nemuin tengkorak. Menurut si Junet, tempat ini tidak aman. Yang nasib sialnya lagi, si Junet ini malah terkena anak panah, kejeblos, terkena jebakan. Aduh, sungguh kasihan. No, Zach, nothing. Tapi beliau alias si Jack ini tetap bersikeras. Lalu, akhirnya mereka pun sampai ke tanda X. Beliau pun meminjam skopnya si Junet, lalu menggunakan kekuatannya untuk menggali dan berhasil mendapatkan harta karun tersebut. Oh, baby! Oh, yeah, we are so rich! Mereka pun bergegas ingin membawa pulang harta karun tersebut dengan menggunakan gambar yang ada di laptop. Tapi tiba-tiba, laptopnya dibelah oleh seorang bajak laut. Mereka dikejar, terus dikejar, masuk ke hutan. Si Junet pun memberikan kainnya kepada beliau, lalu menggunakan kekuatannya sehingga bajak laut itu pun tak bisa melihat mereka. Beliau pun merobek gambar pelampung bebek yang ada di baju si Junet dan menjadikannya tumpangan besar untuk kabur. Mereka mendayungnya, tapi bajak laut mengejar, menusuk-nusukannya. Beliau pun mengambil pedang dan bertarung melawannya. Ketika si beliau kalah, Junet pun mengambil botol. Saat itulah Junet datang membantu memukulnya dari belakang. Lalu mereka pun duduk sejenak merenung, memikirkan sebuah perahu yang besar untuk membawa harta karun tersebut pulang. Wits, tapi beliau alias Jack ini ada aja idenya. Beliau pun menggunakan botol tadi si Junet yang rupanya di dalamnya ada perahu kecil. Beliau pun mengubahnya menjadi besar. Mereka pun senang, tapi kesenangannya hanya sebatas saja. Ternyata di perahu tersebut berisi para bajak laut yang selama ini terkurung ratusan tahun. Lalu pada akhirnya mereka pun diserang. Scene berlanjut, inilah Stranded 2. Mereka pun ditangkap dan diikat gantung. Lalu sang kapten bernama Blacko melepaskannya. Lalu sang kapten menginterogasi mereka berdua tentang harta karun, yaitu sebuah pengait. Konon apapun yang disentuh pengait itu bisa berubah menjadi emas. Karena mereka berdua tidak memiliki informasi, dianggap tak berguna. Mereka berdua pun disuruh bertarung satu sama lain. No! Maybe for you and your selfish! Hasilnya Junet pun yang memenangkannya. Tetapi sang kapten tetap bersikeras ingin membuang keduanya. Karena beliau alias Jack ini meyakinkan sang kapten, lalu menunjukkan kehebatannya. Sang kapten pun sedikit percaya dengan menunjukkan sebuah kertas bergambar kompas yang telah sobek. Lalu beliau ini pun menyobeknya, mengambil bagian kompasnya saja. Kemudian meminta satu kru bajak laut untuk memegang dan mengarahkannya ke matahari agar bayangan kompas tersebut bisa diambil. Seketika kompas tersebut mengarah ke arah barat, lalu mereka pun pergi bersama-sama mengikuti arah petunjuk kompas tersebut untuk mencari harta karun langka, yaitu sebuah pengait. Sesampainya di sebuah pantai, alih-alih mereka malah dikira cosplay. Para bajak laut itu pun tidak bisa tenang, plus santai, ingin rasanya membantai. Tapi mereka tidak terbuai. Ketika para bajak laut itu terganggu, mereka berdua merencanakan sesuatu untuk mencuri nanti.
sebuah pengait. Para bajak laut itu pun mengetahuinya. Sang kapten pun sangat kesal. Namun si Junet ini pun mengalihkan perhatiannya, sehingga kompas yang ada di tangan sang kapten diambil oleh beliau. Mereka berdua pun dikejar-kejar. Lalu beliau alias Jack ini menemukan jalan pintas menggunakan kompas itu. Mereka berdua terserut masuk. Di dalam mereka menjumpai patung-patung dan menemukan sebuah barang harta karun yang sangat dicari bajak laut, yaitu sebuah pengait. Si beliau ini mencoba mengambilnya, tapi lihat di rantai, tidak semudah itu. Di luar sang kapten menemukan jalan pintas dan masuk. Mereka berdua pun diserang, namun berhasil menghindarinya, sehingga rantainya tertebas putus. Mereka berdua berusaha mengalahkan para bajak laut. Dan berhasil kabur menggunakan lukisan gambar. Tetapi sang kapten terus mengikutinya hingga sampai di dermaga pesawat terbang air. Junet terjatuh dan diserang. Junet meminta beliau ini melempar pengait tersebut kepadanya. Namun Junet tertebas. Sang kapten pun akan mengambil pengaitnya. Lalu beliau ini datang dari belakang mendorongnya hingga kecebur. It's mine. Beliau mencoba menolong Junet, tapi bohong. Sebelum ditebas, Junet menyentuh kaos dalamnya menggunakan pengait tersebut, lalu berubah menjadi emas, sehingga membuat sang kapten teralihkan. Sampailah di pesawat. Di dalam pesawat, mereka berdua langsung membeli pesawat dengan merubah sebuah barang. Setelah bersusah payah, mereka berhasil membawa pengait tersebut menjauh menggunakan pesawat. Ketika di tengah perjalanan mereka berdua merasa lega, tetapi sang kapten pun tiba-tiba muncul dari balik sebuah jendela. Gak habis pikir, benar-benar dikejar sampai ujung dunia. Sang kapten pun mengancam si Junet. Lalu beliau ini pun membuang pengait tersebut ke laut. Karena untuk menentukan sebuah pilihan harus ada yang dikorbankan. Sang kapten yang sangat mendambakan harta karun itu lompat mengambilnya. Tapi inilah yang terjadi. Scene berlanjut. Pesawat yang digunakan mereka tiba-tiba mengalami masalah. Mereka pun melompat keluar. Mereka sangat panik. Ketika di udara, sang beliau ini langsung sigap mengambil ranselnya si Junet dan menjadikannya parasut. Inilah Surrender 3. Mereka pun berhasil mendarat dengan selamat di gurun pasir. Ternyata pasir yang pas mereka injak tersebut menghisap. Namun seseorang menyelamatkannya. Dia bernama Nilson Balboa, atau kita sebut saja Boa, dan seorang arkeolog Prancis yang diminta memfotonya. Sang beliau dan kawannya ini dapat tumpangan gratis. Sekedar info, ternyata si Boa ini adalah seorang yang sangat terobsesi untuk dikenang. Dia menghabiskan 9% kekayaan keluarga dengan menempatkan dirinya di sebuah majalah dan lain-lainnya. Scene pun berpindah. Mereka pun telah sampai di tempat perkemahan para arkeolog. Si beliau ini menggunakan sihirnya untuk mengganti pakaiannya dan pakaian si Junet. Mereka pun membicarakan tentang sosok mumi. Si Boa ini mempunyai peta warisan. Katanya, setiap mumi Mesir yang terkenal semuanya ditemukan kecuali hanya satu yang belum ditemukan. Sebuah legenda mengatakan badai pasir yang mengerikan mengubur seluruh kota yang ada di sini. Lalu si Boa ini memberitahu sebuah patung yang dimana patung tersebut menunjukkan jalan ke makam raja. Tapi para arkeolog harus menggali dulu cukup dalam. Perlu beberapa saat untuk melihat kemana arah patung itu menunjuk. Tapi itu bukanlah masalah untuk sang beliau. Hanya memakai kuas saja. Sat, langsung kelar. Mereka pun berjalan menelusuri petunjuk arah patung. Entah itu nasib beruntung atau tidak, sang beliau dan Junet ini terjeblos ke dalam lubang. Junet yang kaget dengan adanya tengkorak, beliau pun mengambil sebuah lampu petromak lalu menempelkannya pada gambar lukisan kuno. Mereka berdua seperti merasakan sesuatu di tempat gelap, merasa ada yang janggal. Mereka mendengar suara-suara di dalam gelap. Ternyata mereka berdua melihat mumi
dan lari terbirit-birit. Lalu mereka berdua terjebak di jalan buntu. Mumi itu pun semakin mendekat. Inilah muminya guys. Si mumi bocil ini pun memeluk beliau. Sang beliau ini pun percaya. Berbeda dengan Junet yang khawatir tentang mumi tersebut melahap jiwa. Mumi bocil itu pun mengajaknya untuk menuju jalan keluar. Ketika di tengah perjalanan, Junet hampir saja jatuh terkena jebakan, namun diselamatkan beliau. Lalu sang beliau ini pun tidak sengaja menginjak jebakan anak panah yang pada akhirnya si mumi bocil tersebut mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun sampai di makam mumi. Mereka pun membuka makam mumi yang dalamnya bersinar. Lalu si mumi bocil tersebut memberitahu mereka berdua menuju jalan keluarnya ada di belakang. Ketika itu tiba-tiba si boa ini datang lalu menangkap si mumi bocil tersebut. Karena menurut si boa, mumi tersebut akan meminum esensi hidup mereka berdua agar tumbuh menjadi kuat. Ya, padahal itu hanya akal-akalannya saja. Kembali lagi niat awalnya agar bisa dikenang seperti pahlawan. Sebenarnya mumi tersebut ingin pulang karena mumi tersebut berukuran kecil. Alhasil tidak bisa membuka pintu makam. Kemudian mereka berdua diserang si boa, lalu kabur membawa mumi tersebut. Mereka pun terkurung jaring. Sang beliau menemukan ide dengan menggulingkan badannya. Kemudian beliau ini mengambil pisau yang ada di gambar lukisan kuno. Beliau pun berusaha memutuskan kurungan jaring-jaring hingga berhasil keluar. Lalu sang beliau pun menemukan kipas angin mini milik si boa tadi dan memikirkan ide dengan menggabungkan kipas angin mini ini dengan celana dalamnya si Junet hingga menjadi sebuah para layang. Scene pun berlanjut. Mereka berdua berusaha mengejar si boa yang menggunakan mobil tersebut. Mereka hampir saja menggapainya, tapi si boa ini menghindarinya yang membuat mereka berdua salah arah, hampir menabrak sebuah patung. Mereka berdua masih mengejarnya. Beliau pun berusaha melompat hingga menembus ke dalam mobil. Ketika hendak menyelamatkan mumi tersebut, si beliau terpental sambil memegang kain mumi tersebut dan terseret. Karena si boa ini menambah kecepatannya, tapi sang beliau masih bisa masuk menggunakan sihirnya. Si boa pun memukulnya, tapi ini sang beliau bisa jadi kertas. Junet pun melihat di depan ada jurang ketika mumi tersebut berhasil diselamatkan. Kaki beliau pun dipegang dan yang terjadi, mobil tersebut jatuh ke dalam jurang. Si Junet ini pun bersedih mengira kawannya itu jatuh. Tapi Junet mendengar suara sang beliau alias Jack ternyata masih hidup. Dan pada akhirnya mereka berhasil membantu mumi bocil tersebut pulang. Scene pun berpindah ketika mereka berdua sedang asik duduk. Mereka dihisap oleh pesawat luar angkasa. Dan film pun berak coy. Terima kasih wahai sobat meletus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.